ya lumrah. Memang basicnya memang kampung dasarnya sana pendidikan. Jadi terminologi pendidikan itu selalu hadir. Jadi pendidikan itu selalu hadir di saat orang lain lupa. Makanya potensi pendidikan itu dua. Itu dapat luka atau dapat wanita. Jadi pendidikan itu potensinya cuma dua. Kalau menyelesaikan masalah dapat luka atau dapat wanita. Nah ini kita ini ketika dikasih nama pendidikan itu saya ingat betul. Jadi itu legenda orang kesatria itu pendidikan. Maka yang pertama harus dijaga adalah watak kesatria. Watak kesatria itu harus dijaga dan jangan dicampur adukan. Kalau kebenaran dalam watak kesatria, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Benar itu akan cari jalannya sendiri. Maka kebenaran yang ditaruh di dalam darah para pendekar, jaga. Jangan dikotori oleh apapun. Dia akan mencari jalannya sendiri. Ketika diarahkan untuk kebenaran bangsa, ya dia akan mencari kebenaran kebangsaan. Dan dalam hal ini tadi saya sudah dengar banyak. Ini ya, saya sangat berterima kasih. Ini saya punya tempat dijadikan perkumpulan pertama para pendekar. Walaupun bajunya sudah pakai celana koplang. Nah, beliau masih pendekar bajunya. Terus sampean sudah seperti satgas. Makanya nanti ya kalau pakai baju itu dua. Satu adalah baju kebanggaan negara, satu adalah baju kebanggaan para pendekar. Celananya komplang. Jadi karena kalau pendekar itu harus pintar bersilat. Jangan sampai bersilat tidak. Karena yang sampai hadapi ini orang-orang yang pandai bersilat tidak. Maksud sampai mau jadi pesilat tidak juga kan. Nah itu. Ini arus memang. Jadi arus transnasional itu nggak bisa dibentuk. Jadi arus transnasional itu nggak bisa dibentuk. Itu adalah kelaziman ketika dunia ini menganut satu titik di mana titik satu bisa diresonansi kepada titik-titik yang lain. Itu sudah kelaziman. Karena sistem teknologi dunia ini sekarang memang lintas negara, lintas batas, lintas pemerintah. Itu sudah zaman merah. Sampean lihat sepak bola di sini, di Qatar juga bisa lihat, dimanapun bisa lihat. Sampean punya mode di sini, semua dunia juga menggunakan, termasuk informasi apapun. Kelakuan manusia ketika terfasilitasi secara transnasional, maka manusia kemudian juga berubah menjadi manusia transnasional. Bahasanya bahasa internasional, budayanya budaya internasional, dan agamanya agama internasional. Sehingga dominasi sudah tidak bisa lagi dipetakan secara geopolitik pada peta masyarakat analog. Karena ini masyarakat digital. Dan nggak bisa lagi. Kalau dulu kan kita masih bisa membangun cerita bahwa ada hubungan bilateral antara Indonesia dengan mana, itu enak. Sekarang nggak bisa. Ini semuanya transnasional. Nah, semua bangsa pengen melakukan penetrasi, itu pasti. Bangsa itu pengen menguasai. Amerika ya kalau bisa ya dia kuasai seluruh dunia, mulai dari budaya sampai teknologi, karena itu terkait dengan pasar. Nggak bisa ya. Beberapa negara nggak bisa, kayak Indonesia gitu belum bisa menguasai, mendominasi internasional. Kalau Korea mulai bisa dengan K-popnya, dengan mulai bisa. Korea, Amerika udah dari dulu kan bisa.
Sampai model rambutnya Amerika aja bisa mendominasi orang Indonesia yang namanya mohawk. Cuman nggak cocok untuk PGG karena apa? Pakai topi begini jadi mohawknya guling. Nggak cocok. Amerika, Eropa mendominasi dunia udah cukup lama, mulai dari olahraga, teknologi, bahkan beberapa budaya melakukan penetrasi di seluruh dunia. Sampai kemudian ada arus balik, semuanya ada arus balik. Arus balik itu kita alami sekarang, ini arus balik. Jadi sekian lama bangsa-bangsa besar ini mendominasi bangsa-bangsa yang dianggap sebagai negara dunia ketiga. Orang Indonesia yang pergi kemana-mana mestinya bawa tas besar. Itu bisa pede kalau pakai Hermesnya orang Prancis. Yang sebenarnya secara fungsional dia cuma hanya alat untuk bawa. Jadi yang dibawa orang Prancis itu berlian, yang dibawa sini adalah ya PPO. Tapi ketika dia membawa Hermes, ya orang sini hanya butuh sekelas parfum itu ya, parfum melati, parfum kembang kandil gitu. Dia nggak minyak nyong-nyong. Jadi nggak terlalu butuh dengan parfum berbau rose. Itu terfasilitasi oleh orang-orang Eropa sehingga kita merasa bahwa manusia itu menjadi pantas kalau berbudaya Eropa. Tapi itu cukup lama dengan dominasi cukup lama. Ada negara pertama, negara kedua, negara ketiga, negara keempat. Dan kita itu masih di antara 3 dan 2 negara berkembang. Nah, arus balik di beberapa negara terjadi. Ketika Cina udah gak bisa didominasi sama Amerika, dia lawan. Nah, dia lawan dan Amerika kerasa gitu kan, ketika Cina lawan Amerika itu kerasa. Ketika dia mulai ngeblong hak cipta. Cina kan mulai ngeblong hak cipta, jadi duplikasi barang-barangnya Amerika, barangnya Eropa. Itu tutup mata. Polisian Cina nggak mau nangkap orang-orang itu, baru duplikasi. Bangsaku harus bangkit, kalau caranya harus duplikasi ya duplikasi. Wah, akhirnya Amerika dia sadar. Dia lawan dulu melalui budaya, karena Cina ketika mau menguasai dunia ya budayanya dulu dimasukkan. Maka lahirlah American Shaolin, American Kung Fu. Terhadap Jepang lahir American Ninja, American Samurai. Bahkan berani klaim dia bahwa samurai terakhir itu dari Amerika, namanya Tom Cruise. Dalam film The Last Samurai dia berani karena ini dia sadar bahwa Cina mulai melawan. Dan gitu, Jepang mulai melawan. Dan sudah mulai. Korea mulai melawan. Lalu itu dengan sesuatu yang lebih sederhana dari Hollywood. Dia cuma modal meja, air mata dan ya sekedar cinta-cintaan gitu aja. Tapi Amerika tahu setelah ini melakukan penetrasi dunia, yang datang itu produk Korea. Dan itu masuk di beberapa negara, terutama di Indonesia, punya pasar segede ini masuk. Dan itu semuanya masuk. Jepang dengan Oshin dulu, sederhana aja masuk ke sini Oshin. Tapi kemudian asumsi bahwa sadar manusia ketika melihat Oshin pengen juga mengambil sedikit apa sih yang dilakukan oleh mesin. Begitu mereka mengambil mesin, mulai ada kartun, ada apa lah. Akhirnya produk Jepang lah masuk. Jadi prolognya itu pasti pakai budaya. Nah itu, mereka halus gitu kan karena pakai budaya. Nah cuman ini ada yang agak frontal gitu kan, karena mungkin merasa sudah seperti Tuhan, jadi makanya. Karena memang selama ini yang dibicarakan urusan Tuhan, jadi agak frontal gitu kan. Ketika mau mendominasi sebuah negara dia agak frontal, karena frontal itu jadinya konangan, terus jadi ribut sekarang ini karena frontal, mulai ganti makam, mulai kemarin ini nggak halus gitu loh, nggak seperti bangsa-bangsa yang lain. Ini frontal khas pada pasir, jadi agak karena kalau yang lain kan halus lewat model rambut itu kan sederhana aja, mulai dari rambut miring. Eropa dari cantik itu putih, itu aja. Setelah itu skincare masuk.
Dulu kan skincare. Nah setelah skincare masuk, ya teknologi lain masuk. Mulai dari langsing, mulai dari mode pakaian, sampai kemudian yang lain ini halus ini. Halus itu loh, yang lain ini kan halus. Eropa halus. Amerika itu halus, hanya melalui Rembo. Rembo itu hanya untuk Vietnam sebenarnya. Ketika dia kalah di Vietnam, dibikin Rembo 1 sampai 6. Nah, tapi masuk ke Indonesia itu ototnya itu. Setelah itu alat chip dan makanan suplemen masuk. Jadi yang lain ini penetrasinya halus. Mungkin karena apa ya? Didesain secara ilmiah. Nah, rada pinter gitu loh caranya. Lah yang ini kan frontal gitu kan. Wali Songo itu halus, makanya berubah menjadi Muslim. Nah, yang ini agak frontal gitu kan. Karena mungkin ya pelajaran di sananya masih begitu gitu. Jadi saya melihatnya itu dia agak frontal. Coba kalau nggak frontal kayak begitu. Orang Jawa itu gampang orang Indonesia. Asal jangan frontal. Karena orang Jawa itu kalau kena penetrasi pasti ngalah. Ngalah. Kalau keras lagi penetrasinya pasti ngalah, pindah. Loh kalau terlalu frontal itu ngamuk. Nah ini frontalnya luar biasa karena ini frontal. Jadi kalau Pak Habibie itu kan tatung Pak. Ya frontal makanya digebuki sama Gus Nuril kan karena frontal gitu loh. Ake salah. Sana kan ingkungnya itu ingkung onta. Nah sini karena onta mahal bisa minta ke polisi karena nyuri kan. Makanya nyuri kebun binatang, makanya ingkungnya ya ayam itu. Ini frontal, bin Agus ini ya dilawan. Tapi ketika Wali Songo, tumpeng nggak apa-apa. Tumpeng itu makanan, araknya diganti minuman biasa, mantra-mantranya diganti dikir, nggak ada masalah. Jadi ini linchpinnya bagus, take over peradabannya bagus, knowledge engineering-nya jalan. Nah ini nggak jalan semuanya, karena mungkin merasa langsung wakil Tuhan. Ini coba pakai ini. Loh ini loh sesuatu kalau nggak ada wasilahnya itu. Ini jadi yang frontal itu pasti. Ketika Belanda masih menggunakan strategi apa VOC, jadi strategi VOC. VOC ini kan hanya dia butuh rempah-rempah, ya sudah butuh rempah-rempah. Beli punya siapa, walaupun dengan harga agak murah, tapi kan dibeli gitu. Tapi begitu VOC ini merasa menang, terus dia frontal tanam paksa, ya dilawan. Nah ketika dilawan, dia harus memecah dulu. Masyarakat Nusantara ini dipecah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 namanya kultur stelsel. Nah dengan kultur stelsel ini akhirnya dilawan oleh yang lebih berpendidikan. Nah makanya yang frontal itu istirahat, yang berpendidikan yang maju. Nah cuman kan belakangan ini ada kelompok-kelompok yang memang frontal gitu loh. Jadi di depan mata kita tiba-tiba melakukan sesuatu yang orang masih punya ingatan semua bahwa darah nenek moyangnya pernah tumpah untuk kemerdekaan Indonesia. Itu kan baru kemarin tiba-tiba ada yang mengatakan Pancasila mereka yang buat itu kamu frontal gue jadi. Ya mungkin karena terlalu pede gitu, terlalu pede dan memang ya nggak berpendidikan sebenarnya. Jadi ini take overnya, ketika dia melakukan social engineering, political engineeringnya keras, gitu. Ya kita kadang-kadang minta dipukul juga kan, nah pukul gitu. Kalau pelan-pelan gini kita seneng. Begitu perahu gini ya umur kita pilih kan. Jadi ya, nah itu sebenarnya. Makanya ketika masih mempersoalkan, saya sih nggak terlalu mempersoalkan ya kamu mau turunan siapa, mau apa. Tapi ketika negara itu mau take over, ya orang nggak boleh diem dong. Kasihan para pahlawan yang
Ya bukan kita menagih apa, pahlawan-pahlawan dulu berkorban itu untuk Indonesia, untuk ditempati setiap suku, bangsa, dan agama. Makanya kaum muslimin sebagai kaum mayoritas ya harus terima. Yang tadinya raja, tadinya para pemimpin besar, dia harus patuh dengan ketentuan yang ada di dalam Nabi. Kita Nabi aja mengatakan, ya sudah, kalau kamu sudah hidup, kamu kan suku dari Quraisy, ini Muhajirin, ini Ansor, itu Kunaiko, itu Nadir, ini Quraido. Ini nggak mungkin kalau kemudian mau hidup bersama. Kalau kamu mau hidup bersama, hiduplah secara bersama-sama, saling bertanggung jawab. Makanya kemudian konsep yang dipakai itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah itu kan orang yang hidup berbeda suku, bangsa, agama, tapi saling tanggung jawab lah. Konsep itu yang dipakai di Indonesia. Makanya kemudian kita bernama rakyat. Rakyat ini konsep ra'iyah. Menerima perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bangsa, tidak ada masalah. Tapi hidup saling bertanggung jawab. Makanya ketika ra'iyah yang tadinya kawulo harus gini-gini, bisa pidato kulo, itu berani dong. Ikut konsep ra'iyah. Yang tadinya hamba saya, hamba saya ini, tiba-tiba berani naik pidato saya, itu tidak ada masalah, wong setara ra'iyah. Di depan tuannya bisa saya. Yang tadinya abdi, disundahin abdi mana? So, abdi, kenapa? Yang pukulun panggilan untuk para dewa diturunkan menjadi panggilan manusia. Ulun di mana itu? Banjar itu. Akhirnya setara ini. Sehingga kita ini siap dipimpin, siap pemimpin. Nah, ketika konsep ra'iyah ini sudah jalan, maka kemudian struktur kehidupan ra'iyah disebut musyarakah. Bersekutu dari sekian perbedaan, tidak ada masalah. Saya guru ngaji, setiap hari ngajarin anak-anak sholat. Tapi ketika anak-anak sholat tak suruh pakai sarung. Saya nggak bisa mikir urusan sarung itu dipikir Cina, pakai pabrik sarung. Kan nggak mungkin saya ngamuk-ngamuk sama Cina tiba-tiba Cina mau pergi, itu lanjut lah sama saya. Nggak bisa. Wudunya tak ajari, tapi begitu wudu pakai air. Airnya itu diurus sanyo sama pipa. Pipa sanyonya diurus mas pion. Kan nggak mungkin saya marah-marah. Oh, mas pion. Orang disuruh haji, mau berangkat disuruh ke bank. Bank itu semua urusannya obligasi. Itu Rothschild Rockefeller, Bank Devisa New York. Begitu berangkat ke bandara, diurus sama Boeing sama Airbus. Itu Yahudi sama Nasrani. Terus saya bilang Yahudi matiin semua, tenang kita. Nah itulah makanya kiai itu nggak bisa terus, nggak bisa. Kenapa? Karena ada ruang bersama yang itu harus hidup dalam musyarakah, persekutuan bersama. Makanya ra'iyah itu ngumpul dengan dinamikanya disebut masyarakat. Itu kan dari bahasa musyarakah. Nah kalau sudah kamu musyarakah ngumpul, ada perselisihan perbedaan paham, basyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Nah karena dulu yang nata itu adalah para wali, maka teritorinya rohnya disebut wilayah. Jadi kalau berbicara wilayah itu urusannya dengan para wali. Jadi para raja, jadi apa? Itu dulu murid-muridnya para wali. Jadi keraton Mataram, jadi keraton ini dulu dari Pajang, dari ini. Lalu yang dari Demak, itu muridnya Pak Wali dikenal dengan Wali Songo. Nah Wali Songo itu siapa? Ya orang yang harus masuk ke Nusantara untuk menghadapi masyarakat pra-Islam yang Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Kesatria nggak boleh ngomong, Vaishya nggak boleh ngomong, pegawai-pegawai apalagi Sudra. Petani pedagang itu Sudra, dia nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan saudagar, itu bohong. Karena saudagar itu Sudra, dia nggak diterima. Makanya bisa mengimbangi Brahmana itu adalah wali. Brahmana punya cakti, wali punya karoma. Makanya yang ke Eropa pedagang, yang ke Eropa kawin orang, yang ke Afrika pedagang, yang ke Cina pedagang, yang ke sini kok wali. Makanya bagi orang-orang yang berpengetahuan terbatas, pasti konsep wali ditolak.
Wali. Nah ini wali itu kan kalau punya namanya wali itu kalau punya kebutuhan khusus itu kan online download. Wali itu kan download kalau punya kebutuhan. Dia tidak membaca apapun, langsung download kepada program dunia yang ada di cloud-nya Allah sana. Allah itu kan punya cloud namanya Lauhil. Itu cloud itu harddisk besar catatan dunia. Yang orang Nasrani menyebut Tabut Sulaiman. Yang orang Yahudi Nasrani menyebut itu. Nah orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah orang Jepang menyebutnya kantong Doraemon. Pusat datanya gitu. Itu download wali itu. Qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ini download 3 tahun, 6 tahun download. Makanya wali-wali itu punya paketan besar karena download. Nah, makanya kita sering diajak ziarah itu cuma disuruh cari wifi gratisan. Makanya disuruh dia cari wifi-nya Pak Dur kan gitu kan. Jadi wifi gitu kan. Makanya kalau kita mau kirim doa, kirim apa itu kan harus pakai wifi gratisannya Nabi. Lah berarti Nabi ilmu. Tawassul namanya itu pakai wifi gratisan. Kan gitu. Nah itu download begini. Nah kita kalau tidak download kan langsung tidur. Makanya santri-santri itu suka ziarah kemana itu jadi wifi gratisan. Makanya wifi nggak boleh diganti. Wifi-nya yang kita itu nggak boleh diganti, ngawur aja. Itu wifi ganti tidak boleh. Itu harus kita jaga wifi itu apa? Untuk menghubungkan kita dengan para pendahulu. Nah, Brahmana ini senyambung. Kenapa? Makanya halus para ini konsepnya itu halus. Menggunakan konsep Al-Quran. Mathaluhum fit Taurat, mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam dimanapun itu seperti tanaman. Makanya orang Jawa para wali mengatakan lele tandure. Tandur, zar'in itu tandur itu bahasa Arab. Itu. Di sini ini konsep-konsep gede sebenarnya. Konsep untuk apa? Membentuk kekuatan baru namanya nation state, negara bangsa. Dilakukan oleh orang-orang gede yang punya kepentingan besar untuk siapapun yang ada di atas tanah itu tanpa dominasi, tanpa intimidasi. Karena konsep rohiyah itu bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia kuat proletar ini melakukan diktator proletar. Tapi rohiyah itu ya udah. Sama. Begitu musyawarah kita kok menentukan majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya kalau di sini yang paling gagah kan Gus Nurdin, ya kan? Panglima dari malu berani mati sampai apa? Panglima Garuda Nusantara, pendekar enggak judulnya Garuda Patriot Garuda Nusantara, aslinya sih singkatannya bukan Patriot Garuda Nusantara, pasukannya Gus Nurdin. Iya, tapi kan beliau rendah gitu. Kayak yang itu turunan sampai yang katanya rendah itu. Dari sama ini memang ini. Tapi begitu musyawarah nasional yang namanya pemilu, ya Gus Nurdin nggak bisa kalau sudah menerima konsep rohiyah. Walaupun beliau panglima, begitu masuk bilik nilai sampean 1, Gus Nurdin juga 1 nggak bisa. Gus Nurdin nilainya 2 itu nggak bisa. Apa Gus Nurdin itu saya karena komandannya PGN saya minta kartu coblosan 4 gitu. Ya nggak bisa. Tetap aja 1, kelingking 1. Nggak bisa habis kelingking terus dari tengah, jadi nggak bisa. Walaupun panglima, nah itu konsep rohiyah harus terima. Persoalan orang ngasih bisyaro yang berbeda kan bukan urusan suara, itu urusan bisyaro kan gitu. Kalau Gus Nurdin kan bisyaro, kalau saya kan uang bensin. Itu aja beda. Itu begitu terima. Bahkan para raja pun harus terima dengan konsep itu. Makanya di Jogja ada tahta untuk rakyat. Konsep ini konsep akhirat sebenarnya. Gitu loh. Nah, kalau
konsep ini. Indonesia sudah berkonsep ro'iyah. Tiba-tiba ada yang datang memaksakan kembali asobia, tabrakan, kesukuan, tabrakan. Tidak bisa. Ini memang dulu ya, ada beras, ada gula, ada kelapa, diaduk menjadi ro'iyah itu. Sudah itu jadi dodol namanya. Orang boleh mengatakan ini dari kelapa, iya. Tapi kalau kamu taruh kelapa di atas dodol, ditempilin sama bakul dodolnya. Iki wis mateng, dol aja pakai beras maneh goblok. Ini kan yang terjadi ini sudah. Rasulullah sudah dipraktekkan di sini. Maka satu-satunya kaum muslim dunia yang bisa mengambil konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tapi saya itu mau di apa? Kita tahu Islam itu ada dulu Brahmana, ada dulu wali, ada dulu Songo, ada macam-macam isinya. Itu sudah jadi ro'iyah. Kalau tiba-tiba sudah jadi ro'iyah terus tiba-tiba kesukuan didatangkan lagi, turunan ini didatangkan lagi, sudah enggak. Orang di kita itu sudah nggak mikir itu karena begitu ro'iyah. Kamu kalau mau hebat-hebat lah, nggak ada orang bertanya. Kamu kalau bisa jadi bupati, jadilah bupati. Nggak ada orang nanya kamu turunan siapa. Siapa yang nanya? Yang penting kamu punya teman. Kalau nggak punya teman, punya beli, udah cukup. Proses prosedural itu kan itu. Simpel banget ya. Simpel, jadi nggak ada yang ribet. Kamu mondok, pinter, jadi kiai. Nggak ada yang nanya kamu turunan siapa. Itu Indonesia, inna atolakum indallahi. Loh kok ini datang lagi masih menggunakan bahasa-bahasa kuno. Ya tabrakan. Kan gitu. Sama dengan syariat. Setelah Rasulullah itu sudah ada namanya syariat. Syariat itu jalan gede. Kok tiba-tiba ada yang balik ke Quran Sunnah? Ini sudah jalan ke sana, ada yang balik. Ya tabrakan. Ini sama, Indonesia ini sudah melewati fase itu. Yang dulu ini beliau HB2 ya, semua sudah mengikuti konsep rakyat. Maka Senopati Ingaloko Sayyidil Panotokomo Khalifatullah ini match. Yang Senopati Ingaloko match dengan TNI Polri, yang Sayyidil Panotokomo match dengan Departemen Agama, yang Khalifatullah match dengan Departemen Sosial. Sehingga konsep itu kemudian digabungkan dalam pertanggungan kenegaraan dari satu nation state terhadap institusi lokal menjadi dana istimewa. Lu kan makanya Jogja dapat dana terus kita mau mana-mana ya nggak bisa. Lu kenapa yang jadi raja itu? Perang dulu itu. Kakeknya yang perang, nah kita nggak ikut perang ya udah diem aja. Mari gimana sudah gitu aja. Oh ini ada isu, ini beragamannya kurang taat. Bukan itu urusan sana. Tapi beliau itu walaupun kita anggap, kalau yang anggap itu beragamannya kurang taat, tapi seluruh masjid itu tanahnya terang. Jangan-jangan sholat kita tidak lebih bagus daripada tanah yang dibakar. Jadi bulan sumur itu punyanya kayak itu. Maka walaupun brewok itu coba asli. Nah itu konsep ro'iyah itu konsep persiapan menuju musyarakah, kemudian musyawarah. Nah makanya ketika itu dilebur menjadi wilayah ini jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Arab satu bangsa nggak bisa. Begitu ditinggal Rasul karena nggak mau menerima konsep ro'iyah, kembali ke kerajaan, tetap raja gini. Beberapa daerah di Yaman dan sekitarnya menggunakan sistem proletar, maka komunis yang jalan. Memang nggak ada hubungannya komunis sama ateisme, itu nggak ada hubungannya. Itu konsep berbeda antara Karl Marx sama si Engel dulu. Pengaruh dari Feuerbach itu perbincangan jadi panjang nanti. Kalau di Indonesia pertemuan itu, makanya Indonesia itu PKI, Partai Komunis Indonesia itu dulunya syarikat Islam. Jadi jangan dikira PKI itu Cemaon itu adalah anggota syarikat Islam.
Cuma konsep ketika gabung dengan Snapflip itu aja, ISDV. Nah, ini kan konsep-konsep bernegara. Makanya Arab satu bangsa itu pecah puluhan negara. Beberapa daerah satu Eropa menganut konsep people, maka kemudian dia pecah menjadi puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa lagi terus kemudian aku yang paling baik, ya nggak bisa. Dalam hal agama aja nggak boleh begitu. Agama cuma mengajarkan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairan di situ nakiro. Kalau khairan itu nakiro, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna itu nggak milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Coba ini kan baik tuh acara ini. Contoh aja acara ini baik. Yang paling baik siapa? Ya Gus Dur sama saya pastinya begitu. Pasti orang pakai mic duduknya aja beda. Tapi bukan karena apa, kita tua kalau duduk di situ encok. Loh, tapi saya nggak boleh mengatakan saya sama Gus yang paling baik, nggak bisa. Kita terlihat baik karena sampai duduk di situ. Coba kalau sampai nggak ada yang duduk di situ, ini demeng. Itu baru jual baik, itu baru panjang. Terus kemudian manusia tegak karena makan itu Allah barik. Nah, kenapa bukan barik li? Ya karena makan itu saya banyak orang yang nanam siapa, yang macam-macam yang hadir di sini itu kerjaan sekian banyak orang. Nah itulah prinsip ulama. Kenapa ulama itu wasatiyah, di tengahnya ini nggak pusing, nggak ekstrim juga, nggak ocrok gitu, di tengah-tengah ini menjaga keseimbangan wasatiyah, karena dunia harus dijaga dalam keseimbangan. Nah tiba-tiba ada yang mendominasi, ini menjadi tidak seimbang. Nah ini sebenarnya juga apakah ini fenomena umum atau hanya fenomena oknum? Ya itu persepsi kita masing-masing. Tapi yang namanya juga anak bangsa, ketika dominasi ini mulai terjadi, ya memang para pendekar harus turun gunung dan itu. Ya nanti resikonya kalau nggak dapat luka ya dapat wanita. Itu aja. Iya, kalau Gus Dur kan dapat luka dapat wanita. Iya, makanya. Saya sedia dua. Nah, itu pendekar kok. Jadi makanya tempat saya dijadikan tempat untuk pertemuan ini. Saya bahagia, saya senang. Saya terima kasih. Ya kemarin saya tanya, tapi panitianya jawabannya salah. Panitia yang datang ke sini salah itu jawabnya. Apakah semua sudah lengkap? Mulai dari sampul semua, nanti kita yang nanggung. Oh ya wis. Coba kalau bilang kalau Yai mau bantu ya enggak apa-apa. Kalau panitianya bilangnya sudah, namun nanti kita di sini hanya untuk ditempati. Oh ya aman saya pun. Bilangnya enggak gitu. Ya iya, coba kalau kemarin itu ya Gus, kalau misalnya mau ya enggak apa-apa, kalau mau kita mau dibantu apa? Kambing guling 10. Iya, kalau kemarin pasti ada revisi ulang. Udah telat kambing guling udah lewat. Iya. Padahal saya kan tinggal bilang kepada para peternak kambing ini penyelamat bangsa mau kumpul kambing berapa, siap ya pasti gitu. Saya juga gak bayar kok. Nah inilah makanya. Ini sebenarnya konsep ini sangat mapan gitu loh. Konsep ro'iyah ini sangat mapan. Bisa memimpin, bisa dipimpin. Makanya kaum muslimin gak pernah peduli. Bagaimana itu loh, rakyat itu siap pimpin, siap dipimpin. Kalau kamu siap pimpin, berarti persyaratannya dua, harus punya teman. Ajaklah. Kalau nggak punya teman,
belilah, cuma kan itu aja. Nah sebagian besar itu sekarang masalah, teman aja minta dibeli kan itu kacau gitu. Loh, ya nggak apa-apa. Oh itu kalau kita bilangnya jer besuki mau. Loh, jadi nggak urus saya. Cuman kalau polisi kan nyarinya ini apa? Money politik. Ya jangan dikasih nama money politik biar polisi juga nggak dosa. Kasih apa? Uang bensin. Kalau tidak syukuran. Nggak apa-apa. Makanya orang nggak boleh marah-marah. Kenapa dia bisa jadi? Nah itu dia punya uang. Nah sampai nggak punya uang. Lah kenapa? Lah kiai ini kan, kalau kiai itu uangnya udah habis. Ada mulutan keluar uang. Ada Isra Mi'raj, Mahakibah keluar uang. Jadi jangan minta kami 10. Kalau banyak keluar. Enggak, masih banyak di belakang. Itu. Jadi ini sebenarnya adalah konsep itu sudah matang. Jadi maka siapapun, mau suku apapun, kau mencoba mendominasi, pasti dilawan. Kan gitu. Di di Dayak misalnya, itu sudah biasa kan? Biasa, jadi ya sudah, itu bersama yang orang Dayak ini apa punya produk dari dalam dibeli sama Madura. Terus kemudian orang Madura nyari sabun, itu sudah berjalan sekian lama. Tapi begitu salah satu pengen mendominasi, ya pasti dia lawan. Itu kan melanggar konsep ro'iyah. Itu konsep baku. Itu. Dan Rasulullah pasti sangat senang kalau konsep itu berjalan di Indonesia. Tapi nggak harus digambarkan tawaf 7 kali setiap hari Selasa di Surabaya. Nah itu sudah ngawur itu. Nah, itu konsepnya ro'iyah. Dan itu bisa dipakai di sini. Berbeda suku, beda bangsa, beda agama, bisa hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu kita nggak main-main. Kita taruh di landasan tertinggi undang-undang negara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bukan gerunderan pinggir ini. Buang itu rapat BPU PKI. Dokurit sujung itu sakai, dokurit sujung diinkai. Dan di situ jelas ada panitia persiapan kemerdekaan. Bukannya kemudian kakek siapa yang menentukan kemerdekaan. Rapat itu di situ. Iya kan, cuma Soekarno nggak sabar aja, Yamin nggak sabar, Syahrir nggak sabar. Ini sudah jatuh, Bung. Tanggal ini 13 Agustus ini 15 ini jatuh sudah bertekuk lutut ini Jepang. Kapan lagi? Dulu ya namanya orang tua kan biasa begitu. Akhirnya kelamaan diculik itu Bung Karno sama Bung Hatta dibawa ke Rengas. Dan kalau begitu sampai di sana udah sekarang tinggal. Akhirnya diberangkatkanlah ke setelah udah ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta. Begitu dibawa ke Jakarta, rumah yang paling bagus itu rumahnya Laksamana Tezi Maida. Yang dipakai untuk kemerdekaan itu bukan rumahnya siapa itu. Itu rumahnya Laksamana itu namanya Tezi Maida. Nah di situ buku disusunlah teks proklamasi itu. Nah orang dulu kan nggak seperti sekarang bahasa Indonesianya itu mudah. Nah yang pintar berbahasa Indonesia itu ini siapa? Bung Hatta. Makanya yang bikin teksnya Bung Karno yang nulis, tapi yang teksnya Bung Hatta itu tercatat semua dalam dokumen sujung itu sakai, dokumen sujung diinkai atau Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Panitia Kemerdekaan Indonesia. BPUP ketuanya itu masih ada, Dr. Rajiman Wiryo Diningrat. Itu kan isi ono. Apa Rajiman Wiryo Diningrat Al-Sopo itu nulis itu. Dong jadi nenek moyang kita itu detail merintah seluruh setiap kejadian. Makanya jangan diganti-ganti. Nah ketika diganti-ganti, ini kan resikonya besar. Satu, mencetak ulang buku sejarah itu biasanya gede. Balai Pustaka mesti nyetak ulang, yang lain tarik. Loh, itu dokumennya masih ada. Terus dibacakan oleh Soekarno,
Hatta yang jahit benderanya Bu Fatma Tanti. Dan Yamin menulis bahwa 6.000 tahun sebelum Indonesia merdeka, merah putih itu sudah ada. Ada. Jadi merah putih itu bendera paling membanggakan Indonesia. Bukan hanya Polandia yang punya. Ini sesuatu yang terdokumen itu jangan diwawai. Karena apa? Itu terkait orang-orang dulu. Nah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu nggak mati. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un, masih hidup. Kalau orang mengganti-ganti itu mengingkari ayat Tuhan, ini ngawur. Orangnya masih hidup kok genteni. Bahkan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Lu kok bisa tiba-tiba terus diganti? Tidak boleh. Orangnya masih hidup. Kita mau masuk rumah lo, kok omai ganti sitap banget ya? Rime sih kayak dia. Ya apa mau ngomong? Gemblung kayak pada baen. Itu melanggar konsep dasar kehidupan. Karena orang-orang yang berjuang di dalam Allah itu masih hidup. Bal ahya'un masih hidup. Nah, yang enak karena inda rabbihim yurzaqun. Saya batuk itu biasa. Karena si Rawatum yang kontol. Jadi ini ada konsep gede. Satu konsep rohiyah ini ditabrak. Yang kedua adalah konsep orang yang meninggal di jalan Allah ini ditabrak. Jadi kegaduhan di bawah tanah ini menghasilkan kegaduhan di atas. Karena jadi bukan karena apa-apa, bukan karena benci, enggak, dan diri kita biasa. Apa kamu anti Arab? Enggak lah, kalau bisa kita menikah sama orang Arab. Kan cantik. Loh ya tak apa-apa. Kita kalau bisa menikah sama orang Eropa gitu, biar anaknya tinggi, bisa volley, gak takro doang. Iya, Gus Nurul itu jelas turunan Arab kalau udah begini. Rambutnya keriting, kulitnya putih, ini turunan Arab. Sempat saya tandingin sama foto Saddam Hussein. Pasti mirip. Ya, tapi dulu yang kemudian dengan konsep ro'iyah menikah antar suku, antar bangsa. Loh, beliau ini kan turunan ujung Bangka. Di ujung Bangka itu ujung pojok ini itu ada legenda namanya legenda dari Arab sana. Nyai Jika, model besi, kapalnya masih. Ya cuma kan kemudian beliau nggak terus. Karena konsep rohiyah ya menikah sama orang Semarang, apa kan gitu, ya pesek-pesek. Makanya keluarnya kan modelnya begini. Mungkin sudah nggak ada Arab-Arabnya sama sekali. Jadi jangan kemudian dipersepsi bahwa ini anti suku, enggak. Kami di pondok masih belajar bahasa Arab sampai hari ini. Kami sholat masih pakai bahasa Arab. Kami sama sekali menceritakan sejarah bangsa Arab dari zaman Rasulullah, para sahabat sampai tabiin, itu masih kita ajarkan. Kami tidak pernah mengingkari perjuangan Rasulullah. Enggak, masih. Fa'ala yaqul fa'lan wa ma fa'lan wa fa'ilun masih. Kita juga masih usolli fardhu dhuhri, masih gitu. Kalau niatin sholat duhur, petang rakaat, ya enggak gitu kok. Kita ketemu Ka'bah yang masih labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Kejedut itu loh kita masih subhan. Nah, jadi kok tiba-tiba kamu anti Arab gundul itu. Kamu yang anti Jawa. Kita kirim doa masih ila hadratin Nabiyil Mustafa. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wash shuhada'i was shalihin. وإلى جميع علم المشارق والمغارب في برها فخرها نوصل صدرا لشبك القادر أميرا إلى آبائنا وأمهاتنا مشايخ مشايخنا وجدات وجداتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاور الله لنا ولهم الفاتحة. Masih gitu orang itu semoga arwah para leluhur rendah masih. Jadi santri jangan pernah dikira kemudian anti enggak, ya Allah. Ya kan? Nopo? Oh minum. Semuanya. Itu biasanya naruh di sini untuk
nanti jadikan air doa itu. Kayaknya kasih minum saya, padahal itu nanti ditungguin. Kalau mau dihabisin nggak boleh, itu biasa. Trik. Anak-anak kita, kalau Gus Nuril anti Arab loh, yang anak istri di Nova, tapi udah mungkin loh. Kecuali anak istri Pak Diman, Tukimen itu baru. Udah ini yang bilangin, ini jenderal yang. Oke. Jenderal itu kalau sudah nggak rebutan kursi, kasih kursi. Jadi kan ya, kosong masih novel itu tiba-tiba dibilang nanti haram. Anak saya semuanya namanya masih ada Huria, ada Khairia, ada Aiza, ada Azkia, mesti. Enggak, ya. Tadi mau habis duhur, karena mandinya lama. Karena jenderal beda dengan kiai. Loh, kiai kan nggak mandi nggak apa. Kayamu Nggak mandi tetap kiai. Iya, kenapa jenderal itu harus mandi? Karena pakai sepatu. Karena kalau nggak mandi, sepatu kaos kakinya bau. Itu kalau senyum senang saya itu. Tapi kalau keluar galaknya apa jadi orang itu? Mbak, ini tidak benar. Jadi problem kita ini tiba-tiba kok dibalik-balik gitu kan. Jadi menyerang. Makanya kita sih nggak pernah mempersoalkan kamu mau turunan siapa, mau turunan apa terserah. Tapi kalau sudah berbicara bangsa, kamu harus ingat bangsa ini sudah diambil konsep rohiyah. Kamu tidak boleh lagi aku suku ini nggak bisa. Rohiyah itu sudah perbedaan suku, bangsa, agama dilebur jadi satu saling bertanggung jawab. Makanya yang nggak bisa lagi pulau itu bisa Allah. Tadi kan nggak bisa. Nah itulah. Maka alhamdulillah bangsa ini sudah bergerak. Oh ini para alumni datang. Moga-moga. Nah ini alumni. Iya. Sini. Moga-moga. Nah. Moga-moga. Yeay. Nggak bisa. Wah kalian nanti anak gimana? Kurikulum pondok ini masih anak semua. Manggil orang sholat masih Allahu Akbar. Kalau Allah maha besar, Allah enggak masih semua. Masih. Kalau kamu ingin mengajarkan tata cara Arab, datanglah ke sini ajari, nggak ada masalah. Karena nanti ketika ketemu Rasulullah biar kita tahu, sama tahu. Oh ini ajaran Arab, ini Rasulullah. Tapi kalau tiba-tiba kemudian bisa orang Nasrani ya masih mengajarkan Injil, kalau bisa pakai bahasa Ibrani. Yang orang Hindu juga masih mengajarkan bahasa Sanskrit di kitab-kitabnya. Orang Yahudi juga masih mengajarkan bahasa-bahasa Suryani. Walaupun mungkin agak beda dengan Suryaninya Mama Bukro. Ini problem negara sebenarnya. Rasulullah nggak pernah kok ribut-ribut dia udah biarin aja gitu. Tapi ketika mereka sudah naik meningkat vertikal gitu ya, migrasi pengetahuan keagamannya naik ke vertikal, titik negara, nggak ada masalah. Teman-teman yang napiter ini dulu juga begitu. Waktu mengatakan seluruh kamu binaan, nggak ada masalah kok. Tapi begitu negara, ya ditangkap sama aja.
Di Timur Tengah juga begitu. Waktu Juhaiman Al-Utaibi mengatakan bahwa Ibn Bas itu bid'ah karena pasang speaker. Asalnya kan cuma begitu, pasang speaker di Masjidil Haram. Mereka nggak terima. Jadi dia nggak terima ketika Mekah memasang speaker di Masjidil Haram. Itu asal muasal konfliknya Juhaiman Al-Utaibi sama Ibn Bas. Ibn Bas menerima. Yo, karena apa? Karena speaker itu dianggap seperti kacamata. Kacamata itu tidak menghilangkan pandangan, hanya memperbesar pandangan ketika mata sedang kabur. Tambah jelas. Nah, Masjidil Haram waktu itu bermasalah. Karena apa? Karena yang sujud, imamnya sujud, yang belakang kan agak dengar. Itu bahkan masih ruku. Akhirnya terjadi diskusi. Nah, jalan keluarnya speaker. Nah, ketika speaker ini kemudian dipakai di Masjidil Haram. Nah, Juhaiman Al-Utaibi menolak itu bid'ah. Ketika radio dipakai, televisi dipakai di Mekah, mengatakan bahwa itu bid'ah. Nah, Juhaiman Al-Utaibi itu bid'ah. Nah, itu awal pemberontakan Mekah. Nah, ketika berontak di Mekah, ya baru dihabisi oleh Ibnu Sa'ud. Nah, konsep-konsep itu kan kita mesti pahami. Makanya ketika dulu yang kemudian Amrozi, Ali Imron, Ali Fauzi, Ali Gufron, itu teman kecil saya waktu itu. Dia mengatakan tumpang musyrik, dia nggak apa-apa, biasa aja. Lalaji, wong dia tujan aja. Tapi begitu tiba-tiba dia menyerang negara, dia ditangkap sama Pak Nur Wahid. Karena apa? Itu ruang bertanya. Bahwa ketika kamu mengatakan kamu yang terbaik, silakan. Oh, itu urusan amanu wa amilus sholihat. Tapi kamu ini tetap manusia. Manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu harus terjaga, agama terjaga. Siapa yang bisa menjaga manusia dan agama? Baladil amin. Belum melana waktu ini wazaitun wa tulisin wa hadal baladil amin. Baladil amin ini untuk Rasulullah. Tin itu untuk Nabi Nuh, sumpah Allah dan Rabbul Azmi. Wazaitun untuk Nabi Isa dan Ibrahim. Wa tulisin untuk Nabi Musa. Tapi untuk Nabi Muhammad hadal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Karena ketika Nabi diutus, manusia sudah membentuk bangsa dan negara untuk menjamin aksani taklumnya manusia, untuk menjamin amanu wa amilus sholihat. Saya ini menjaga amanu wa amilus sholihat. Orang berlomba-lomba di situ, fastabiqul khairat, silakan. Orang berlomba-lomba di dalam kebaikan manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi dua ini ketika kemudian berlomba-lomba masuk ke piramida tertinggi, semua tidak boleh ribut karena dua-duanya pasti akan hancur. Agar dua-duanya tidak hancur harus ada pembentukan negara. Makanya wahadal baladil amin. Baladil amin itu menggunakan konsepnya Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Makanya kita disebut rakyat. Ini kan konsep negara. Nah, ketika sudah jadi rakyat sudah nggak boleh lagi afobia, kesukuan, merasa paling benar dalam agama, merasa terbaik dalam kasta. Itu nggak boleh. Ini sudah bersama. Itu konsep rakyat. Makanya Arab nggak setuju dengan konsep itu, karena mereka nggak mau suku kecil menjadi pemenang. Nggak boleh. Suku besar harus yang menang. Mereka nggak mau tiba-tiba budak atau tiba-tiba bisa pidato gitu. Kalau di zaman Rasul kan Bilal aja bisa adzan karena setara. Orang Arab kembali lagi ke sistem jahiliyah, nggak mau kembali ke kerajaan. Makanya Saudi menggunakan sistem kembali ke kerajaan. Untuk apa? Ya kan dia bisa. Yang raja tetap raja, yang hamba tetap hamba. Kawulo tidak bisa bilang kulo, itu nggak bisa. Kalau di sini bisa. Itu karena konsep rakyat. Makanya satu-satunya negara yang bisa mengambil konsep rakyat itu Islam Indonesia. Nah ini makanya ketika sudah jadi rakyat kok iso kesubuhan kok bawa lagi
kami yang terbaik. Ya pasti berbenturan dengan konsep bersama. Nah itulah maka PGG sebenarnya tanggung jawabnya nggak kecil, tapi besar. Tanggung jawabnya nggak main-main. Karena apa? Ikut terlibat dalam proses menjaga harga diri manusia dan menjaga agama. Yang agama di situ ada macam-macam, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam. Semua mengajarkan kebaikan. Nah, kebaikan nilai-nilai agama dan kebaikan manusia sebagai fitrah kebaikannya dia dijaga oleh keamanan negara. Nah itu tugasnya kamu. Akhirnya tugasnya para jenderal. Makanya saya nggak boleh gebuki orang, itu nggak boleh. Ya, tugasnya itu beliau karena konstitusi kita mengatakan itu urusan TNI, Polri, urusan kiai pidato itu aja. Pendekar boleh nanti. Nah kalau pendekar boleh, oh yang datang jenderal kan itu anak kalian direstui. Kalau saya kan urusan aman, Pak Amilus. Tapi kan itu perwakilan Baladil Amin ada di situ. Namanya Jetri, itu jenderal. Kayaknya aja sudah kayak dosen, tapi itu jenderal. Lolos sampean. Itu kalau sudah gininya keluar, kotor itu boleh. Nah itu makanya saya ini senang sebenarnya dulu. Nah konsep itu yang tidak boleh hilang. Karena apa? Dunia yang transnasional ini, agama transnasional apa transnasional, ada satu yang nggak bisa dilewati oleh manusia. Apa? Batas teritori negara. Sehebat apapun kamu berbahasa Arab, ketika mau pergi haji, yang menentukan batasnya adalah pemerintah Saudi mengeluarkan visa atau tidak. Kalau dia nggak bisa mengeluarkan visa, bahkan walillahi ala nasi hijul baiti harus ditunda karena sana tidak mengeluarkan visa. Artinya kekuatan negara untuk mengatur manusia walaupun dengan alasan agama tetap lebih kuat negara. Nggak bisa, ayo coba jalan. Baca masuk ke sana nggak pakai paspor, ketahuan gantung. Masuk ke Inggris walaupun kita dari kecil berbahasa Inggris tetap ditanya paspormu mana. Bahkan presiden pun masuk ke luar negeri paspornya tetap dicap oleh kita di sana. Lu kan itu kan sudah seperti itu. Saya ini walaupun diundang ke Eropa tetap aja harus melewati batas ini. Jelas, saya diundang negara manapun melewati batas negara. Jadi manusia tidak punya identitas bangsa dan negara adalah bukan manusia masa depan. Manusia masa depan adalah manusia yang dengan pengetahuan yang lintas dunia akan tetapi masih punya batas teritori yang namanya negara. Nah, kedaulatan bangsa dan negara setiap warganya harus ikut menjaga kedaulatan itu. Dengan pertaruhan apapun yang akan terjadi, kita tidak boleh melupakan bahwa darah kita adalah darah yang harus meneruskan perjuangan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapan beribu terima kasih spirit yang diberikan kepada peserta Dikmenship Pendidikan Daerah Garuda di siang hari ini. Teman-teman Pendidikan Daerah Garuda masih semangat? Tambah spirit satu lagi, jenderal kita sudah hadir. Mohon izin jenderal, teman-teman tadi sudah sepakat kita punya sesanti atau yel-yel, ya. Dari panitia menghendaki untuk Pak Jenderal Nur Wahid dulu ya. Mohon izin. Masih semangat? Masih. Ya. Izin Jenderal, tadi teman-teman mempunyai yel-yel atau sesanti Pancasila, harga mati NKRI, jaya 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 Nusantara milik kita. Pendekar Daerah Garuda satu jiwa. Oke. Biar tambah semangat. Ya. Pendekar dulu. Boleh. Pendekar Daerah Garuda. Pancasila. NKRI. Nusantara. Ya. Biar tambah spirit, mohon izin
Kita tambahkan beliau yang terhormat Bapak Jenderal Ahmad Nur Wahid. Waktu disilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Yang nggak ngangkat tangan tak pradikal. Jawab yang tegas, ikhlas. Salam Pancasila. Sekali lagi, salam Pancasila. Merdeka. Tepuk tangan untuk. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang sama-sama kita takzimi guru kita semuanya, Abah Gus Nuril Arifin. Yang terhormat yang saya hormati Sohibul rumah. Ya yang biar kearifan lokal Sohibul joglo. Pelanggan. Guru kita semuanya Gus Muafik ya, yang tidak pernah mau dipanggil kiai karena takut bertambah tua. Yang saya hormati para sahabat semuanya, ini perwakilan dari Nusantara Mataram, Keraton Mataram, kemudian teman-teman semua, ada sahabat-sahabat saya dari ex-napiter ataupun mitra diradikalisasi yang kesemuanya beliau bersanad ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Jadi teman-teman, kenapa saya selalu membangkitkan saudara-saudara saya yang notabene juga junior-junior saya, ya kan? Mereka betul ex-napiter, tapi ketika mereka sudah insaf, sudah taubat dan nasuha, maka mereka semua bersanad ke Khalid bin Walid atau Sayyidina Umar atau Kanjeng Syekh Sunan Kalijogo. Kenapa? Sayyidina Umar itu mantan teroris. Betul lah, betul? Dan Nabi lo diteror, mau dibunuh. Umat Islam diteror, kan teroris, kan begitu. Tapi begitu beliau insaf, dapat hidayah, kemudian jadi khalifah. Nah, yang sampai ke perbatasan Cina, sampai negeri Syam atau Suriah ya ketika khalifah Umar bin Khattab. Artinya apa? Sampai iblis pun takutnya sama Umar bin Khattab. Setan takutnya sama Umar bin kata Nabi. Kira-kira kenapa? Para ulama sering saya usilin begitu, jawabnya karena Umar bin Khattab orangnya tegas, orangnya disiplin, orangnya kuat. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah para sahabat yang lain tidak demikian? Karena takut sama istrinya. Beliau bukan takut sama istrinya, Gus. Cuman istrinya lebih berani. Jadi jawaban logikanya adalah karena Umar bin Khattab bekas sahabatnya iblis, sehingga tahu strateginya iblis. Mana iblisnya? Mana iblisnya? Sama teman-teman mitra dera atau ex-napiter kayak termasuk saya juga pernah. Makanya saya kalau diajak jihad seperti senang kan. Paling enggak dulu saya pergi jihad ke Afghanistan, kan jadilah sekarang saatnya jihad kebangsaan. Ya. Jadi sudah jelas diceritakan oleh para guru kita, ya. Kalau jihad itu nggak usah jauh-jauh. Ya, fastabiqul khairah ini juga jihad. Kita mengamankan Pancasila sebagai dasar negara, ini juga jihad. Kita membela negara, ini juga
jihad. Loh, di bangsa ini nggak kurang-kurang jihadnya gitu. Nah, cuma yang perlu kita catat, kita semua sudah sepakat bahwa dalam kehidupan berbangsa dan beragama ini tidak boleh didikotomi, tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu mau milih Pancasila atau milih dasar negara agama, maka itu sudah bukan. Maka itu sudah kehidupan berbangsa ya harus sesuai dengan kehidupan beragama. Kehidupan beragama ya harus sesuai dengan kesepakatan atau konsensus di dalam berbangsa. Barang siapa mengatasnamakan agama, ingin ngutik-ngutik, bahasa Indonesia ini ngutik-ngutik, ingin mendongkel konsensus nasional bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45, maka sejatinya dia adalah bukan, maka dia sejatinya adalah pengkhianat negara yang harus kita perangi bersama. Suatu ketika saya berkunjung ke negara-negara konflik, ketika saya kan tidak pernah mau diundang ke negara-negara nggak konflik, ya bukannya nggak mau tapi menghindar, gitu. Karena saya harus banyak belajar. Kenapa? Karena dari perspektif intelijen, bangsa kita ini adalah bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Maka ketika saya berkunjung ke negara konflik, ketemu sama pengamat teroris, pengamat intelijen, pengamat politik, pertanyaan ke saya hanya satu, negaramu kok belum konflik gitu. Betul, karena memang harusnya sudah konflik. Sebagai perbandingan, mereka tidak salah dalam bertanya itu, karena justru sangat rasional mereka bertanya. Bayangkan saja, negara Afghanistan hanya 7 etnis suku bangsa, konflik sampai sekarang nggak selesai. Betul? Negara Afghanistan ini, bangsa Arab secara keseluruhan itu hanya 1 suku bangsa, 1 agama, tapi harus terpecah menjadi 21 negara. Bangsa mana lagi? Somalia. Ya, ini teman-teman kalau dengar Somalia apa yang ada dalam benaknya? Bajak laut, konflik, ya kan? Perang, negara gagal, betul? Itu negara yang barangkali paling homogen di muka bumi. Kenapa? Karena 1 suku bangsa, 1 bahasa, 1 agama, 1 mazhab. Nah, mazhabnya seperti teman-teman saya itu, ex-napi tadi. Mazhabnya sama, mengharamkan musik dulunya ya, mengharamkan musik, ya, membid'ahkan yasinan tahlil, sama. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan bangsa kita adalah bangsa yang memiliki heterogenitas, pluralitas paling besar di dunia. Dari sisi suku bangsa ada lebih dari 1000 suku bangsa. Dari sisi bahasa ada lebih dari 700 bahasa. Dari sisi agama, semua agama kepercayaan ada di bumi Nusantara ini. Jangan hanya 6 agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Tidak. Ada 1638 firqah, aliran-aliran kepercayaan yang tergabung di dalam himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan saya pembinanya. Ya, saya penghayat cabang Muslim. Saya Muslim. Dan artinya ini penghayat kepercayaan itu adalah kepercayaan lokal sebelum agama-agama tadi datang ke Nusantara. Nah ini yang kering dicap PKI dulu yang ini dikena fitnah gitu loh. Karena ditanya agamanya bingung dia. Bagaimana kami beragama? Kami percaya pada Tuhan, kami berbudi pekerti luhur, kami selalu lita'arafu kan, welcome terhadap semua. Jadi mereka ini tidak ada habluminal tidak ada ukhuwah watoniyah, tapi mereka sudah berpikirnya ukhuwah insaniyah atau basaniyah. Nah ini kan saking heterogen
yang begini kan luar biasa potensial konfliknya. Belum lagi pulau-nya itu kata orang nomor 2 di dunia paling banyak. Kalau menurut saya nomor 1. Kenapa? Ada 17.480 pulau ketika air laut pasang. Ketika air surut, pulaunya nambah. Ada 4.000 lebih pulau di Nusantara ini yang belum dikasih nama. Maka nanti saya doakan ini Laskar Darah Garuda ini punya rezeki banyak nanti beli pulau sini jadikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sangat rasional tadi walaupun menyakitkan, kenapa negara belum konflik? Maka jawaban saya ada 3 saat itu. Yang pertama, negara kami, bangsa kami insya Allah tidak akan konflik sampai kiamat. Akhirnya. Kenapa? Karena negara kami dijaga oleh wali-wali Allah. Bangsa barat tidak mengenal itu apa itu wali Allah, ya kan? Opo wali Allah. Maka saya jelaskan wali Allah adalah para ulama, para kekasih Tuhan, tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh budaya yang bersatu padu merumuskan dasar ideologi negara kami yang sangat plural, yang sangat heterogen tadi, ya, yang namanya Pancasila. Pancasila memang bukan agama dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama, tapi Pancasila adalah ideologi dasar pemersatu bangsa yang semua silanya diambil dari nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa kami Nusantara. Maka barang siapa melawan Pancasila sejatinya sedang melawan Allah. Barang siapa melawan Pancasila sejatinya sedang melawan agama. Karena semua silanya adalah perintah Allah di dalam agama. Lebih jauh lagi, barang siapa melawan Pancasila, maka sejatinya dia sedang melawan konsensus nasional, sedang melawan akad, sedang melawan perjanjian. Ya, semua agama akan mengharamkan seseorang atau kelompok orang yang khianat terhadap akad, perjanjian atau konsensus. Betul? Ini luar biasa itu leluhur kita, founding father bangsa kita itu. Cerdas, jenius. Mungkin saat itu karena belum ada korupsi sehingga masih bersih pemikirannya. Betul itu. Karena belum ada Indonesia. Masih Nusantara. Itu yang pertama. Makanya saya senang. Yang harus harga mati sampai mati Pancasila. Kalau NKRI ini, wallahualam bishawab. Karena negara kesatuan Republik Indonesia, ada juga negara khilafah apa. Nah ini kan macam-macam kan. Tapi kalau Pancasila harus harga mati untuk bangsa Nusantara, negara Indonesia. Iya, saya kadang-kadang saya itu berat kalau di luar negeri atau ketemu sama orang negaramu, negara Indonesia ini berat. Kenapa? Kalau saya ke Malaysia atau ke negara-negara tetangga itu kan Indonesia itu dijadikan dengan Indonesia nggak minder gitu. Bangsa Indo ini bangsa. Tapi kalau Nusantara kan kelihatannya gagal gitu ya. Makanya alhamdulillah negara atau pemerintah sekarang sudah mencanangkan IKN ya, Ibu Kota Nusantara ini kan tahapan untuk menuju kebangkitan Nusantara. Allahumma amin. Yang pertama, kami punya Pancasila. Yang kedua, bangsa kami tidak akan konflik sampai akhir zaman. Kenapa? Karena bangsa kami memiliki budaya dan kearifan lokal berupa silaturahmi dan gotong royong. Ini yang dijaga. Silaturahmi dan gotong royong tadi mampu mengharmonikan heterogenitas dan pluralitas bangsa kami. Bangsa Anda, negara Anda adalah negara maju, tapi warganya sehari nggak makan, sehari nggak kerja, sehari nggak makan, seminggu nggak kerja, seminggu nggak makan. Bangsa kami seumur nggak kerja, makan terus. Ada yasinan, tahlilan, maulidan, sedekah bumi. Ini silaturahmi dan gotong royong, dan ini kewajiban dalam agama. Kalau ini dibid'ahkan, dilarang, maka yang membid'ahkan, yang melarang, yang menyesatkan musuh negara itu. Musuh negara.
ketiga, kenapa bangsa kami tidak akan hancur? Karena bangsa kami memiliki komunitas-komunitas masyarakat, komunitas-komunitas rakyat tadi disampaikan, ya, di mana rakyat adalah menyatu, ya, menyatu, tidak ada kasta, tidak ada perbedaan, ya, terbangun dalam kesetaraan. Dan banyak di antara warga bangsa kami yang memiliki komunitas-komunitas dengan jargon hubul waton minal iman, mencintai tanah air dan bangsa, melindungi, ya, adalah bagian daripada iman, sehingga masyarakat bangsa kami di dalam berjuang untuk melindungi bangsa dan memajukan bangsa adalah bagian dari jihad fisabilillah, karena itu adalah bagian daripada akidah atau iman kepada Allah Subhanahu. Baru mereka manduk-manduk. Makanya mereka tidak berani jajah secara teritorial sama kita, tapi jajahnya secara neokolonialisme, ya, ideologinya kayak, ekonominya kayak, ya. Jadi kita harus merdeka secara hakiki, kita harus merdeka secara sesungguhnya, tidak sekedar merdeka secara geografi atau teritorial, tapi kita masih diperbudak dalam bidang teknologi, diperbudak dalam bidang ideologi, diperbudak dalam bidang yang lainnya. Maka apa yang kita lakukan, teman-teman, adalah membangun ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis, ya, yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan keamanan. Ini harus kuat, ini harus tangguh, ini harus ulet. Untuk apa? Untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik material maupun spiritual, baik lahir maupun batin, yang mengancam dan membahayakan eksistensi Pancasila dan NKRI, yang mengancam, membahayakan kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya, termasuk, ya, kegiatan seperti ini, ya, pembentukan Laskar Darah Garuda Nusantara. Ini adalah bagian daripada membangun ketahanan nasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Takbir. Itu yang benar. Dulu teman-teman langsung takbir kayak geng gitu. Harus sholawat dulu baru takbir. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita bertauhid dengan benar, maka kita harus menjunjung kesetaraan, maka kita harus membangun kebersamaan. Itulah kemanusiaan yang adil. Dan kalau kita berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka mutlak kita harus membangun kebersamaan tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena manusia bangsa Nusantara ini berbeda-beda, suku, bangsa, agama, etnis, bahasa, maka kita sudah diatur, sudah konsensus untuk menjaga persatuan Indonesia. Nah, kalau ada perbedaan, ya, perbedaan pendapat, ya, kalau pendapatan nggak usah dibicarakan. Ya, ada diskursus segala macam, ya, maka kita harus wa'amru bisu'ri bainahum, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau itu semua sudah terwujud, maka insya Allah yakinlah bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu insya Allah akan terwujud Indonesia Emas di 2045. Maka kita persiapkan semuanya biasanya. Fa inna ma'al usri, diulang sama Allah, inna ma'al usri. Kalau mau dapat karunia, biasanya dikasih uji coba, betul? Dikasih cobaan, dikasih musibah, sabar ora, buat ora.
Paham maksudnya? Pak. Sebelum menuju Indonesia emas di 2045, Allah akan menguji kita. Pantas enggak jiwa-jiwa bangsa Nusantara ini yang menerima derajat keemasan bangsanya? Betul? Ini dipersiapkan. Maka sekali lagi terima kasih, selamat atas terbentuknya Laskar Garuda Nusantara. Oh, berarti pada sadar juga. Pendekar Darah Garuda. Berarti disingkat PDG. PDG itu pendek. Pendekar Darah Garuda. Ya. Slogannya satu. Apa itu? Kalau sudah turun gunung dapat buka. Pendekar Darah Garuda. Ya, selamat. Ya. Ini hati ilahi anta maksudi warito kamatlubi. Pancasila NKRI harga Mati. sampai Mati. kuatkan itu. Insya Allah tidak lama lagi bangsa ini akan bangkit. Amin. Saya kira itu aja dari saya. Kalau kelamaan nggak bagus juga. Kita bangun Islam yang rahmatan lil Alamin. bukan Islam yang rahmatan lil muslim, bukan hanya rahmatan lil partai, tapi lil Islam yang bisa diterima di semua golongan, semua agama, semua dunia. Selalu ngarep. Sepakat ya? Ya, saya sekali lagi selamat, ya, selamat dan terima kasih yang tak terhingga atas berdirinya Pendekar Darah Garuda ini. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Amin. Ya. Pancasila. PDG. Satu. Ini berarti belum menjiwai. Kalau saya bilang PDG berarti satu. Pancasila. NKRI. Jaya. Nusantara. Nusantara. Milik kita. Wanita. Aku takut kalau bilang kalau wanita. Wanita boleh ODW. PDG. Satu jiwa. Tangannya. Satu jiwa. PDG. Satu jiwa. NKRI. Baru tak balik. Makanya saya aduh mohon maaf Gus, saya di depan ruangan saya kursi saya itu ada fotonya beliau Pangeran Diponegoro. Saya bilang yang saya tiru semangat, saya tiru kepahlawananmu, kepatriotasan kepatriotan, tapi saya nggak mau kayak yang mau ditipu oleh Belanda. Betul ya? Kalau itu slogannya beda. Betul. Saya nggak mau nama diganti. Kita ini baru merdeka secara teritorial, kita sedang membangun kemerdekaan secara hakiki, secara kafah, ipolexos hukum hankam tadi. Maka kita sedang berperang. Kalau sudah berperang, ya namanya perang ya sama musuh kok apa husnudzon gimana? Sama musuh kok husnudzon. Sama musuh harus Sudah. Kalau husnuzon haram. ya kalau kita sedang berperang, ya apa iblis itu juga makhluknya Allah. Nah, bagaimana? Wala tatabiru khawatir, wala tatabiru khawatir. Innahu lakum. Jangan kau ikutilah kata setan, karena setan itu musuh yang nyata. Kita sedang berperang lawan setan. Ya kita nggak boleh husnudzon, kita harus selalu siaga. Betul ya? Nah, makanya tak balik-balik harus apa?
NKRI. Harga merdeka. Ini nanti jangan-jangan ini ada anggota pendekat negara Garuda milih mana berjuang untuk negara atau jihad untuk Islam. Untuk Islam kena tuh virus. Kalau pendengar teriakannya kenceng gini berarti sawi. Udah cair dari. Ini baru saya cairkan dulu. PDG, 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 Pancasila, NKRI, Nusantara, Merdeka, 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma amin ila matalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali jawaban NKRI harga mati tadi karena belum isu main, Pak. Kasihan ya. Ya. Tapi dari panitia ada satu lagu, Satu Cinta Indonesia, persembahan dari Cak Iwen. Monggo, Cak Iwen. Jangan pingsan lagi. Alhamdulillah sudah sembuh. Ya. Cak Iwen ini adalah pencipta diri pendekar Mars, pendekar darah Garuda. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Yai, Abah, mohon izin Pak Jenderal. Mudah-mudahan saya kuat membawakan lagu Satu Cinta Indonesia. Mohon maaf tadi saya benar-benar langsung gelap. Itu bukan kalau menurut saya bukan pingsan, mohon maaf. Tadi karena menjiwai maka langsung wukuf. Ya, mohon izin semuanya ya. Iya betul Pak Jenderal, pada saat saya menyanyikan lagu kebangsaan, badan saya merinding semua. Mudah-mudahan Indonesia aman, makmur, damai sepanjang masa. Amin. Izin saya bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, saya mengajak seluruh para pendekar dan seluruh para elemen masyarakat untuk bersama-sama menanamkan jiwa Pancasila Indonesia. Syair yang saya buat, salam satu jiwa Pancasila, salam satu bangsa Indonesia, salam satu cinta Indonesia. Atas dasar rukul waton minal iman, saya berusaha membuat syair ini dengan minta barokah doa restu para alim ulama, terutama guru-guru saya Pak Yai Muafiq, Abah Nurin. Mohon doanya semoga lagu ini bisa memberi semangat jiwa Pancasila, semangat jiwa patriotisme. Barokah doanya Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di dalam syair tersebut kita nyanyi bersama, kita sampaikan bersama-sama. Semoga karya kita di siang hari ini menjadi inspirasi seluruh generasi bangsa. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, salam satu cinta Indonesia. Mari semuanya. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, salam satu cinta Indonesia. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bilang salam satu jiwa Pancasila, salam satu cinta Indonesia. Salam satu jiwa, salam satu
satu bangsa Indonesia. Izin boleh berdiri semua, kita sampaikan, lambaikan tangan semua untuk Indonesia kita tercinta. Satukan cita, satukan rasa, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Di sini saudara, di sana saudara, walau berbeda suku agama, kami semua bersaudara. Mari salam semuanya. Salam satu jiwa Pancasila, salam satu bangsa Indonesia, salam satu cinta Indonesia. Salam untuk Indonesia, salam satu jiwa Pancasila, salam satu bangsa Indonesia, salam satu cinta Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Salam satu jiwa Pancasila. NKRI Nusantara. Mari semuanya, di sini saudara, di sana saudara. Di sini saudara, di sana saudara, walau berbeda suku agama, kami semua bersaudara. Salam untuk Indonesia, salam satu jiwa Pancasila, salam satu bangsa Indonesia, salam satu cinta Indonesia. Salam satu jiwa Pancasila, salam satu bangsa Indonesia, salam satu cinta Indonesia. Sekali lagi untuk Indonesia, salam satu jiwa Pancasila, salam satu bangsa Indonesia, salam satu cinta Indonesia. Satu cinta Indonesia, salam satu cinta Indonesia. Salam satu jiwa NKRI. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terhingga. Jazakumullah khairan.